Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi PKN kali ini akan saya jelaskan pengertian dari bangsa, pengertian dari negara, juga unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa dan unsur-unsur yang ada untuk terbentuknya suatu negara. Akan saya mulai dari pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu masyarakat yang mempunyai daerah tertentu yang anggotanya mempunyai perasaan senasib seperjuangan, mempunyai latar belakang sejarah yang sama, memiliki karakter yang sama, dan mereka juga mempunyai kepentingan serta cita-cita yang sama pula. Adapun unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa adalah: satu, adanya daerah yang ditempati; dua, adanya orang-orang yang menempati; tiga, orang-orang yang menempati tersebut memiliki perasaan senasib seperjuangan, memiliki latar belakang sejarah yang sama, juga mempunyai karakter yang sama, dan mereka mempunyai cita-cita yang sama pula, dan mereka berada dalam satu pemerintahan atau wilayah tersebut yang berdaulat. Demikian pengertian bangsa serta unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa. Sekarang saya lanjutkan dengan pengertian negara. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki satu sistem aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Negara pun juga ada unsur-unsur terbentuknya suatu negara tersebut. Apakah unsur-unsur itu? Yang pertama adalah penduduk atau rakyat yang tetap. Unsur yang kedua adalah wilayah yang pasti. Adapun unsur yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Unsur yang keempat adalah adanya pengakuan dari bangsa atau negara lain. Pengakuan ini baik secara de facto maupun secara de jure. De facto di sini artinya adalah secara kenyataan, nyatanya bahwa bangsa atau negara tersebut memang ada. Sedangkan secara de jure bahwa secara hukum internasional bahwa bangsa atau negara tersebut memang ada. Demikian pengertian bangsa, negara, serta unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa atau negara. Bahasan akan saya lanjutkan dengan asal mula terjadinya suatu negara. Asal mula terjadinya negara ada yang secara teoritis atau teori-teori, ada juga yang secara faktual atau kenyataan apa adanya. Secara teoritis di sini ada yang namanya teori ketuhanan. Menurut
teori ketuhanan, negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan. Tokoh-tokoh yang ada di sana adalah Agustinus, Kranenburg, dan Thomas Aquino. Teori yang kedua adalah perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya perjanjian individu-individu yang disebut dengan perjanjian masyarakat. Adapun tokohnya adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau maupun Montesquieu. Ya, asal mula terjadinya negara adalah teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, bahwa negara terbentuk karena adanya faktor kekuasaan atau kekuatan. Tokoh-tokohnya ada Leon de Witt, Harold J. Laski, dan Karl Marx. Asal mula terjadinya negara yang keempat adalah teori hukum alam. Menurut teori hukum alam, terbentuknya negara karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Tokohnya seperti Plato, Aristoteles. Demikian tadi asal mula terjadinya negara secara teoritis. Tentunya secara teori ada asal mula terjadinya negara. Bagaimana halnya dengan kenyataan atau secara faktual terjadinya suatu negara? Secara faktual terjadinya negara ada beberapa hal, akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama secara faktual adalah okupasi atau pendudukan. Secara faktual bahwa suatu suku atau kelompok tertentu menduduki wilayah yang tak bertuan. Contohnya adalah negara Liberia yang diduduki oleh budak-budak negro. Sedangkan secara faktual yang kedua adalah apa yang dinamakan dengan cessi atau penyerahan. Pengertiannya, suatu wilayah diserahkan kepada negara lain dengan perjanjian tertentu. Contohnya, sebagian daripada wilayah di Austria yang bernama Schleswig diserahkan kepada Jerman. Asal mula terjadinya negara yang ketiga secara faktual adalah aksesi atau penaikan. Pengertiannya adalah terbentuknya wilayah karena naiknya lumpur atau sungai atau timbul dari dasar laut atau delta. Contohnya di sini adalah negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Asal mula terjadinya negara secara faktual yang keempat adalah fusi atau peleburan. Pengertiannya adalah beberapa negara mengadakan peleburan menjadi negara baru. Contohnya Jerman Barat dan Jerman Timur melebur menjadi satu, yaitu cuma ada negara Jerman. Sedangkan asal mula terjadinya negara secara faktual yang dinamakan proklamasi. Pengertiannya adalah penduduk pribumi suatu wilayah yang diduduki atau dijajah oleh bangsa lain mengadakan perlawanan dan berhasil merebut wilayahnya kembali dan mereka menyatakan kemerdekaannya. Contohnya adalah negara kita tercinta Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Berikut ini akan saya tampilkan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selanjutnya, secara faktual, asal mula terjadinya negara adalah apa yang diistilahkan dengan innovation atau pembentukan baru, bahwa munculnya wilayah baru di atas wilayah suatu negara-negara yang pecah atau lenyap karena suatu hal. Contohnya negara USSR, United States Soviet Republic, pecah menjadi beberapa negara seperti Chechnya, Rusia, ataupun Uzbekistan. Untuk secara faktual selanjutnya, asal mula terjadinya negara adalah aneksasi atau penguasaan, bahwa suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contohnya, Israel menguasai wilayah Palestina. Bahasan kita selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara dan kenegaraan. Kita mulai dengan bentuk-bentuk negara. Bentuk negara yang pertama adalah kesatuan. Pengertiannya merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Bentuk negara kesatuan memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Ciri yang kedua
negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu Dewan Menteri atau DPR. Ciri yang ketiga adalah hanya ada satu kebijakan yang menyangkut bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh negara-negara kesatuan adalah Indonesia, Belanda, Italia, Jepang, Filipina. Demikian tadi bentuk negara kesatuan. Sekarang adalah bentuk negara serikat atau federasi. Bentuk negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Ciri negara federasi adalah sebagai berikut. 1. Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli masih tetap ada. Ciri yang kedua, kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Ciri yang ketiga, pemerintahan pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagian ke dalam. Adapun ciri yang keempat adalah setiap negara bagian berwenang membuat undang-undang dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintahan pusat. Ciri negara federal yang kelima adalah kepala negara memiliki hak veto atau pembatalan keputusan yang diajukan oleh parlemen. Dalam hal ini adalah Senat dan Kongres. Contoh dari negara-negara federal adalah sebagai berikut. 1. Amerika Serikat, Australia, Jerman, Brasil, Malaysia, dan Swiss. Akan saya lanjutkan dengan bentuk kenegaraan. Ada beberapa bentuk kenegaraan. Yang pertama adalah bentuk kenegaraan koloni. Apakah yang dimaksud dengan bentuk kenegaraan koloni? Bentuk negara koloni adalah suatu negara menjadi jajahan negara lain. Contohnya Indonesia ketika dijajah oleh Belanda selama 3 abad. Berarti Indonesia adalah koloni Belanda. Bentuk kenegaraan yang kedua adalah trust atau perwalian. Yang dimaksud adalah wilayah jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan berada dalam naungan Dewan Perwalian serta negara yang menang perang. Papua Nugini sampai tahun 1975 bentuk kenegaraannya adalah bentuk perwalian. Bentuk kenegaraan yang ketiga adalah mandat. Pengertiannya adalah suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama dan
diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB. Contohnya adalah negara Kamerun sebagai negara bekas jajahan Jerman yang pada waktu itu di bawah mandat negara Perancis. Bentuk kenegaraannya keempat adalah protektorat. Pengertiannya adalah suatu negara yang berada di bawah naungan negara lain yang lebih kuat. Contohnya Tunisia, Maroko di bawah perlindungan negara Perancis. Bentuk kenegaraan yang selanjutnya adalah dominion. Apakah yang dimaksud dengan dominion? Bahwa bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris atau negara yang sebelumnya merupakan negara jajahan Inggris, kemudian merdeka dan berdaulat serta mengakui raja atau ratu Inggris sebagai rajanya. Contohnya di sini adalah Australia, Afrika Selatan, India, Malaysia, Selandia Baru. Sedangkan bentuk kenegaraan yang berikutnya adalah uni. Apakah yang dimaksud dengan bentuk negara uni? Pengertiannya adalah gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Contohnya di sini adalah Uni Emirat Arab. Demikian penjelasan tentang hakikat bangsa dan negara. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.